Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lea Hamidah dengan NIM 2408036008. Saya akan menjelaskan tentang beberapa hadis yang disertai dengan terjemahan, status, makna, serta nilai-nilai yang terkandung di dalam hadis tersebut. Yang pertama, tentang pendidikan. Yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Uslubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Yang artinya, tuntutlah ilmu sejak dari bulan hingga ke liang lahat. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Hadis ini menjelaskan tentang Islam yang memerintahkan untuk kita sebagai umat muslim menuntut ilmu seumur hidup dan tidak berhenti meskipun usia kita bertambah ataupun sedang dalam kondisi yang sulit karena ilmu ini adalah fondasi kemajuan dan kemuliaan seorang muslim, sehingga belajar merupakan ibadah yang terus berlanjut hingga akhir hayat. Status hadis ini Sahih Hasan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu adanya rasa semangat belajar yang bisa kita lakukan sepanjang hayat, kemudian keutamaan untuk menuntut ilmu dan juga kemajuan intelektual. Yang kedua, hadis tentang alam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Inna syamsa wal qamara ayatan min ayatillah. Yang artinya, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda kekuasaan Allah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini yaitu peristiwa alam seperti gerhana itu bukanlah tahayul, namun adanya bentuk tanda kebesaran Allah agar manusia ini dapat merenung dan juga bersyukur. Hadis ini juga mengajarkan bahwa fenomena alam memiliki hikmah ilmiah dan spiritual sehingga perlu dipahami secara rasional dan juga penuh kekaguman kepada Sang Pencipta. Status hadis ini sahih dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini yaitu adanya kita dapat melihat alam sebagai bukti keagungan Allah dan juga dapat menghindari adanya tahayul dan juga meningkatkan keimanan. Yang ketiga, hadis tentang kimia yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, likul lidain dawaun, yang artinya setiap penyakit ada obatnya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari hadis ini itu Islam mendorong penelitian dan penemuan obat bagi bermacam-macam penyakit sesuai dengan prinsip ilmiah dan eksperimennya. Hadis ini juga menunjukkan bahwa Allah menurunkan obat bersamaan dengan penyakit sehingga manusia diperintahkan untuk berusaha. Bukan hanya pasrah tanpa ikhtiar. Hadis ini statusnya sahih dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adanya optimisme dalam pengobatan, pengembangan ilmu kesehatan dan kimia, dan larangan untuk berputus asa. Yang keempat, hadis tentang lingkungan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Yang mati sa'atu wa fi yadi ahadikum fasilah. Fa ini stato fa ini stata'an al fa ini stata'an la taquma hatta yagri saha fal yagris. Yang artinya, jika hari kiamat tiba, sedangkan di tangan salah seorang dari kalian ada bibit kurma atau tunas pohon, maka jika dia mampu untuk tidak berdiri atau pergi sampai menanamnya, hendaklah dia menanamnya. Hadis riwayat Ahmad. Maksud dari hadis ini yaitu hadis ini mengandung anjuran yang sangat kuat untuk terus melakukan amal soleh dan berbuat kebaikan, termasuk menjaga lingkungan atau penghijauan dan memberi manfaat kepada orang lain tanpa memandang kondisi atau situasi yang terjadi di sekitar kita, bahkan saat-saat paling genting sekalipun atau menjelang kiamat. Status hadis ini Sahih Hasan, dan nilai-nilai yang terkandung pada hadis ini yaitu adanya rasa cinta lingkungan, dan kita dapat menjaga bumi dengan baik, serta berbuat baik sampai akhir hayat. Yang kelima, hadis tentang hewan yang terdapat pada potongan hadis yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, Fikul lika bidin rotabatin ajrun, yang artinya pada setiap makhluk bernyawa yang diberi makan adalah pahala. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maksud dari hadis ini yaitu memberi makan dan memperlakukan hewan dengan baik termasuk ke dalam amal berbobot besar dalam Islam. Serta hadis ini juga menegaskan bahwa semua makhluk hidup berhak mendapatkan kasih sayang dan manusia bertanggung jawab memperhatikan kesejahteraan hewan. Status hadis ini Sahih Muslim dan nilai-nilai yang terkandung pada hadis ini yaitu kasih sayang pada hewan dan larangan penyiksaan terhadap hewan dan juga pahala dari
menjaga makhluk hidup. Yang keenam, hadis tentang matematika yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, da'ma yaribuka ila ma la yaribuka. Yang artinya, tinggalkan hal yang meragukan menuju hal yang tidak meragukan. Hadis riwayat Tirmizi. Maksud dari hadis ini yaitu Islam mengajarkan ketelitian dan kepastian dalam pengambilan keputusan termasuk perhitungan zakat, waris, jual beli, dan logika yang matematis. Hadis ini juga menegaskan bahwa seorang muslim harus memilih kepastian dan keakuratan agar terhindar dari kesalahan dan kerugian. Status hadis ini sahih dan nilai-nilai yang dapat kita ambil yaitu ketelitian, akurasi, serta pengambilan keputusan berdasarkan kepastian. Yang ketujuh, hadis tentang tumbuhan yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Mamin muslimin yagrisu gorsan au yazra'u zara'an fayakulu minhu insanun au tayrun au bahimah bahimatun illa kana lahu bihi sadaqatun. Yang artinya, tidaklah seorang muslim menanam tanaman lalu dimakan manusia, burung, dan hewan, kecuali baginya menjadi sedekah. Hadis riwayat Muslim. Maksud dari hadis ini adalah menanam tanaman memberi manfaat luas bagi lingkungan dan makhluk hidup, serta menjadi pahala berkelanjutan. Hadis ini juga mengajarkan bahwa amal kebaikan tidak hanya pada manusia, tetapi juga pada seluruh ekosistem yang mendapatkan manfaat dari tumbuhan. Status hadis ini yaitu sahih dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah sebagai amal jariyah, menjaga lingkungan dan juga memberi manfaat kepada semua makhluk. Hadis ke-8 tentang kimia di mana air sebagai pelarut dan pembersih yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim innal ma'a tahurul la yunajjisuhu syai'un, yang artinya sesungguhnya air itu suci dan menyucikan dan tidak ada sesuatu pun yang dapat menajiskannya selama tidak berubah sifatnya. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Maksud dari hadis ini adalah menunjukkan prinsip ilmiah bahwa air adalah pelarut alami yang mampu membersihkan dan mensterilkan selama tidak terjadi perubahan pada tiga sifat kimianya, yaitu warna, bau, dan juga rasa. Ajaran ini sejalan dengan konsep kimia tentang sifat fisika air dan perannya sebagai universal solvent dalam proses pembersihan, reaksi kimia, dan juga purifikasi. Status hadis ini yaitu sahih dan nilai-nilai yang terkandung dalam hadis ini adalah kebersihan sebagian dari iman dan juga pentingnya menjaga kualitas air serta kesesuaian ajaran Islam dengan prinsip ilmiah kimia modern. Mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.